فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap matan Qatrin Nada wa Balis Sada, seperti biasanya tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, masih mengenai seputar an-na'tu. Pertemuan sebelumnya kami telah menjelaskan bahwasanya na'at itu ada yang fungsinya ada takhsis atau taudhih, atau tawabi. Itu ada 5 dengan rincian yang sudah secara globalnya sudah kita lewati kemarin. Sekarang rinciannya mengenai an-na'at. Apa an-na'at? An-na'tu pasangannya al-man'ud atau dikenal as-sifah wal mausuf. Paham? Qala al-mu'allif asbahullah, an-na'tu wa huwa at-tabi' al-mustaq awil mu'awwal bih. Na'at itu adalah at-tabi', suatu kata yang mengikuti al-mustaq, mengikuti sesuatu yang mustaq, pecahan. Jadi isim pecahan. Paham ya? Awil mu'awwal bih, atau yang mu'awwal bil mustaq. Maksudnya gini, na'at itu pada asalnya tidak datang jamid, dia datangnya mustaq, pecahan. Paham ya? Bentuknya seringnya isim fa'il, seringnya itu na'at. Atau mu'awwal bi mustaq, karena nanti ada yang bentuknya jamid tapi ditakwil. Paham ya? Bentuknya jamid ditakwil. Paham ya? Ditakwil. Naam. Dalam artian barakallahu fi, kalaupun datang jamid itu takwilannya nanti mustaq. Paham? Contohnya gini. Ja'a waladun salihun. Salihun ini dia tabi' al-mustaq. Kenapa? Karena salihun ini dia bukan jamid, dia dari saluha yasluhu, salih. Paham ya? Naam. Jadi orang yang saleh, pecahan. Nanti ada yang jamid, contohnya barakallahu fiik, marartu bi Zaidin hada. Aku berjalan dengan Zaid yang ini. Hada di sini jamid atau mustaq? Jamid. Itu maksud dalam mu'awwal bih, atau yang ditakwil menjadi mustaq. Contohnya ini marartu bi Zaidin al-musyari. Hadza ini isyarah kan, takdirnya al-musyari. Marartu bi Zaidin al-musyari ila hadza. Al-musyari mustaq atau enggak sekarang? Mustaq. Untuk menakwil yang jamid ini tidak sulit, cuma direnungi aja. Itu makna mu'awwal bi mustaq. Bila hukum asalnya na'at itu mustaq. Bisa dipahami ya? Kita lihat al-mubayyin lil lafzi matbu'ihi, yang dia itu berbeda. Mubayyin itu maknanya mukhalif, yang dia itu berbeda dengan lafaz yang diikuti. Ini penting sekali ini, karena nanti ada tabi' yang sama persis dengan yang diikuti. Namanya apa nanti? Taukid lafzi. Taukid lafzi, ja'a Zaidun Zaidun. Nah, Zaidun yang kedua ini taukid atau bukan? Taukid. Ngikutin sebelumnya atau enggak? Ngikutin kan? Persis atau tidak? Persis. Jadi untuk mengeluarkan taukid lafzi itu. Paham ya? Sehingga ucapan na'am barakallahu fiik al-mubayyin li lafzi matbu'ihi ini maksudnya untuk menjelaskan bahwasanya apa? Dia itu mukhalif, berbeda dengan lafaz yang diikuti. Enggak sama lafaznya. Kalau lafaznya sama seperti ini berarti taukid nanti. Zaidun itu mengikuti Zaidun pertama, tapi lafaznya sama, ini namanya taukid, bukan na'at. Faham? Contohnya, ja'a waladun salihun. Salihun ngikutin walad atau tidak? Ngikutin. Sama enggak lafaznya itu? Enggak sama.
Itu makna al-mubayyin li lafzi matbu'ihi. Ai al-mukhalif li lafzi matbu'ihi. Bisa dipahami insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu. Contoh yang lain biar antum enggak bingung. Ja'a Zaidun al-fadilu al-fadilu. Al-fadilu yang kedua itu taukid dia karena dia ngikutin al-fadilu pertama yang lafaznya sama. Paham? Nah, sedangkan syaratnya na'at ini dia ngikutin sebelumnya dengan lafaz yang berbeda. Paham salah akhdilal? Ayo kita lanjutkan. Dan faedahnya apa? Nah, kita lihat faedahnya. Faedahnya dulu. Faedatuhu faedah na'at itu adalah takhsisun tawdih. Kami sebutkan dua di sini lebih dari itu. Dua ini yang global, sering sebutkan. Faedahnya adalah untuk mentaksis. Jadi menjadi sesuatu yang nampaknya umum menjadi khusus. Idza kana na'tu nakiratan, kalau na'atnya bentuk nakirah. Jaa waladun salihun. Telah datang seorang anak. Umum enggak seorang anak ini Zam? Mau saleh, fasik, fajir. Tapi dijelaskan ditaksis dengan salihun. Jaa waladun salihun. Telah datang seorang anak yang saleh. Taksis atau tidak? Taksis. Ini seorang anak ini anak siapa pun enggak tahu, cuman saleh dia anaknya. Taksis. Taksis ini kedudukannya yang barakallahu fiik, dia di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Paham? Nah, jadi tidak sampai tingkatannya ma'rifah dan juga nah barakallahu fiik tidak seperti nakirah, taksis namanya. Paham ya? Kapan itu kalau na'atnya nakirah seperti itu? Yang kedua tawdih, memperjelas, menjelaskan. Kapan itu idza kana na'tu ma'rifatan? Kalau na'atnya ma'rifah. Jaa Muhammadun al-khayyatu. Telah datang Muhammad. Muhammad yang tukang jahit itu. Al-khayyatu. Al-khayyat ini menjelaskan Muhammad. Muhammad itu apa? Muhammad tukang jahit. Al-khayyatu berarti apa? Sebagai apa? Na'at untuk Muhammad. Fungsinya apa? Litawdih. Menjelaskan tentang Muhammad ini siapa. Paham insyaallah? Ayo na'am. Karena ma'rifah. Al-khayyatu ma'rifah enggak? Ma'rifah. Ka'al. Aman insyaallah? Nah, kita lihat sini. Wa faidatu takhsisun, sudah kita lewat takhsis idza kana na'tu nakiratan au tawdhihun, atau fungsi tawdhih memperjelas idza kana na'tu ma'rifatan. Paham? Contohnya penjelasan. Au madhun, atau pujian. Kalau madhun ini contohnya adalah yang madh ini contohnya adalah seperti perkataan Allah taala bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ sifat apa bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim sifat apa bukan? Sifat. Tapi fungsinya memuji Allah taala. Paham ya? Nah, mafhum, memuji Allah taala dengan menyebut nama Allah taala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terpuji atau tidak itu? Terpuji. Paham? Itu namanya madhun. Au dhammun, atau bentuknya celaan. Celaan contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim, na'at untuk syaitan. Celaan atau pujian? Setan yang terkutuk itu celaan atau pujian? Celaan, dzam berarti. Paham? Adzam. Au tarahhum, atau merasa kasihan, merasa sayang. Contohnya adalah Allahumma arham abdakal miskin. Allahumma arham abdakal miskin. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang miskin. Berarti menunjukkan bahasanya kasihan. Nah, kasihan dengan hamba tersebut. Bisa dipahami? Tarahhum. Atau taukid. Taukid penguat, seperti perkataan Allah Ta'ala, tilka asyaratun kamilah. Tilka asyaratun kamilah. Itu kamilah itu na'at untuk apa? Untuk asyaratun, sebagai taukid penguat. Paham? Karena 10 sudah apa? 10 sudah kenapa tambah 10? Genap. Kamilah, sempurna lagi. 10 sudah sempurna kan? Sebenarnya enggak perlu pakai kamilah, orang sudah paham 10. Ditambah kamilah, tilka asyaratun kamilah, penguat. Mafhum insyaallah? Naam. Nah, sekarang baru pembagian yang sering antum dengarkan. Aqsamu pembagiannya. Na'at terbagi menjadi dua. Na'at sababi sama na'at apa? Al-haqiqi. Kita lihat sini. Wa yatba'u man'utahu fi wahidin min awjuhil i'rab. Dan na'at itu mengikuti man'utnya. Ingat-ingat, na'at mengikuti man'utnya pada salah satu dari sisi i'rab. Maksudnya apa? Raf'ihi, nasbihi, khafdihi, jarrihi. Sama aja ya. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Paham ya? Nah, itu maksudnya awjul i'rab. Paham? Ngikutin sebelumnya. Ja'a rajulun karimun. Ra'aitu rajulan kariman. Marartu bi rajulin karimin. Majrur, mansub, marfu'. Paham insyaallah? Kalau ma'rifah bagaimana? Sama. Ja'a Zaidun al-khayyatu. Ra'aitu Zaidan al-khayyata. Marartu bi Zaidin al-khayyati. Paham insyaallah ya? Naam.
Wa min at-ta'rif at-tankir, kata itu, ma'rifah dan nakirah. Ja'a rajulun karimun, nakirah itu kan. Ra'aitu rajulan kariman, nakirah. Maratu bi rajulin karimin, nakirah. Yang ma'rifah, ja'a Zaidun as-salihu, ma'rifah. Ya kan? Naam. Mafhum insyaallah? Ra'aitu Zaidan as-salihah, ma'rifah. Maratu bi Zaidin as-salihi, ma'rifah. Paham? Naam. Kemudian ada yang satu yang belum, yaitu mengenai muannas dan mudzakarnya. Sama. Itu kalau na'at sababi, apa? Kalau na'at hakiki itu semuanya mengikuti sebelumnya, semuanya. Na'at hakiki semuanya mengikuti sebelumnya, ingat-ingat. Mudzakar mu'annas ikuti sebelumnya semuanya. Untuk membedakan dengan na'at sababi nanti. Kalau na'at sababi ini untuk masalah mudzakar mu'annas mengikuti setelahnya. Paham? Jadi urut-urutannya itu kalau di sini itu sebelumnya, setelahnya. Sini sebelumnya, setelahnya. Paham ya? Kita lihat dulu barakallahu fiik. Summa in rafa'a dhamira mustatiran, kemudian jika dia merafa'kan dhamir mustatir, tabi'a fi wahid min at-tadhkir wa ta'nis. Maka dia mengikuti pada salah satu di antara apa? Mudzakkar dan muannasnya. Berarti apa? Na'at hakiki. Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'ud ila al-man'ut. Yaitu na'at yang merafa'kan dhamir mustatir yang kembali men'ud. Contoh ja'a Muhammadun salihu. Ja'a Muhammadun as-salihu. As-salihu na'at bukan? Na'at Muhammad kan di dalam as-salih ada dhamir mustatir huwa. Karena dia isim fa'il kan, huwa kembali ke mana? Ke man'ut Muhammad. Itu namanya na'at hakiki, ngikutin sebelumnya. Ja'at Fatimatu as-salihatu, sebelumnya. Paham? Ja'a rajulun salihun, sebelumnya. Ja'at imra'atun salihatun, ngikutin sebelumnya semuanya. Itu na'at apa? Hakiki. Mafhum? Untuk menjelaskan ini ya, paham ya? Wa wahidun min ifrad wa far'i, dan juga mengikuti salah satu daripada mufrad dan dua cabangnya. Apa? Musanna dan jama'. Mafhum? Ja'a rajulun salihun, ja'a rajulani salihani, ja'a rijalun salihun. Itu ya, paham soalnya ya? Naam, ini mudah, tidak sulit. Wa illa fahuwa kal fi'il, dan jika tidak demikian maka dia itu seperti fi'il. Maksudnya bagaimana? Kalau na'atnya bukan na'at hakiki maka dia seperti fi'il. Fi'il, ingat fi'il dulu. Kalaupun fa'ilnya musanna atau jamak, fi'ilnya harus apa kemarin? Mufrad. Itu seperti itu. Kalau na'atnya sababi. Artinya, wa illa, dan jika bukan na'at hakiki, ingatnya gitu, karena kembali ke rafa'a dhamir mustatiran. Dan jika na'atnya itu tidak merafa'kan dhamir mustatir, berarti merafa'kan apa? Merafa'kan isim dhahir. Na'at apa berarti itu? Sababi. Paham ya? Maka dia seperti mufrad, seperti fi'il. Paham ya? Seperti fi'ilnya. Kalau fi'il ketika antum ingat, ketika fi'il dulu, itu fa'il musanna atau jamak, fi'il harus apa? Mufrad. Ini juga sama nanti. Ketika apa? Na'am barakallahu fiik, na'at sababi ini ketika fa'ilnya itu musanna atau jamak, dia harus na'atnya harus tetap mufrad itu loh. Kita lihat. Wal ahsan, yang paling bagusnya, paling bagus daripada? Paling bagus daripada mufrad dan jamak. Itu artinya gitu. Ja'ani rajulun qu'udun ghilmanuhu. Paham? Yang paling bagusnya seperti itu. Ja'ani rajulun qu'udun ghilmanuhu. Paham ya? Jadi yang paling bagus itu dijamak seperti itu, jamak taksir namanya. Telah datang kepadaku seorang lelaki yang qu'udun ghilmanuhu, yang anak-anaknya duduk. Qu'udun ini ngikutin ghilman. Ghilman ini kan kata jamak kan dari gulam kan? Paham? Ewa. Kemudian nomor dua yang bagus apa? Qa'id mufrad. Ja'ani rajulun qa'idun ghilmanuhu. Itu cara jelasnya gitu ya, paham ya? Ini kan summa qa'id itu masih digabungkan dengan contoh itu. Ja'ani rajulun qu'udun ghilmanuhu, nomor satu paling bagus itu. Yang kedua, summa qa'idun mufrad. Ja'ani rajulun qa'idun ghilmanuhu. Paham? Summa yang ketiga, ja'ani rajulun qa'iduna ghilmanuhu. Paham ya? Nah, yang menjamak ketika fa'ilnya jamak musanna kemudian na'atnya ini apa? Na'at sababinya ini dijadikan musanna jamak, itu bahasa apa kemarin? Akaluni al-baraghis. Paham? Jadi kata beliau ini wal ahsan, dan yang paling bagus. Maksudnya paling bagus daripada mufrad dan jamak mudzakkar salim. Mufradnya mana? Qa'id, jamak mudzakkar salim qa'idun. Jadi yang paling bagus itu ja'ani rajulun qu'udun ghilmanuhu. Yang kedua, ja'ani rajulun qa'idun ghilmanuhu. Yang ketiga, ja'ani rajulun qa'iduna ghilmanuhu. Kok kenapa rajulun mufrad qa'iduna jamak? Ingat-ingat, na'at sababi. Masalah jamak musanna mufrad lihat yang setelahnya. Masalah muannas mudzakkar lihat yang setelahnya.
Paham? Beda dengan na'at hakiki. Kalau na'at hakiki melihat yang sebelumnya semuanya, mufrad, musannad, jama', muannats, mudzakkar, nakirah, ma'rifah, lihat yang sebelumnya. Itu na'at apa? Hakiki. Pening enggak kepalanya? Insyaallah tidak. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Na'at ada berapa? Hizam 2. Sababi hakiki. Hakiki semuanya melihat kepada yang sebelumnya. Na'at yang ngikutin sebelumnya dalam hal mufrad, musannad, jama', muannats, mudzakkar, nakirah, ma'rifah. Tapi kalau na'at sababi itu semuanya melihat yang sebelumnya kecuali 2. Kecuali dalam hal muannats, mudzakkar dan mufrad, musannad, jama'. Paham insyaallah? Makanya nanti kita kasih definisi dulu. Sababi itu apa sih? Marafa isman dhahiran muttasilan bidhamir ya'ud ila man'ud. Yaitu na'at yang merafa'kan isim dhahir, yang isim dhahir bersambung dengan dhamir kembali dengan contohnya ini. Ja'a Muhammadun as-salihu abuhu. Telah datang Muhammad yang soleh bapaknya. Berarti sebenarnya kenapa tidak dikatakan na'at hakiki? Karena soleh ini sebenarnya mensifati bapaknya sebenarnya. Telah datang Muhammad yang soleh. Siapa yang soleh? Bapaknya. Nah, as-soleh ini dalam hal mufrad, mudzakkar, jama', musannad, lihat yang setelahnya. As-salihu mudzakkar atau tidak? Karena abu mudzakkar. As-salihu isim fa'il atau bukan? Isim fa'il. Dia merafa'kan isim dhahir mana abu. Marfu' dan rafa'nya wawu niabatan ala dhammah. Bersambung dengan dhamir atau tidak? Dhamir. Kembali ke man'ud. Jadi abu itu fa'il, as-salih isim fa'il. Ini namanya apa namanya? Na'at sababi. Az-zalimi ahluha. Nah, potongan ayat itu seperti itu ya. Was'alil qaryati apa itu? Atau lafadznya itu ada lafadz tambahan az-zalim ahluha. Ya, itu mirip dengan apa? Mirip dengan penjelasan ini mengenai na'at sababi. Bisa dipahami insyaallah? Ayo, kita lihat yang kedua biar enggak bingung. Ja'at Fatimatu al-fadilu abuha. Telah datang Fatimah yang punya keutamaan bapaknya. Ustaz, ini Fatimah mu'annas kok fadil mudzakkar. Dalam hal na'at sababi, jangan melihat Fatimahnya, lihat bapaknya. Bapaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya al-fadilu abuha. Yang punya keutamaan bapaknya, hanya kembali ke Fatimah. Jangan lihat Fatimahnya. Kalau lihat Fatimahnya memang enggak cocok. Karena apa? Karena dalam hal mu'annas mudzakkar lihat yang setelahnya. Al-fadilu na'tun sababiyyun fi Fatimah. Paham ya? Nah, abu fa'il dari al-fadilu. Cocok ini. Nah, contoh yang barakallahu fiik yang lain kalau misalkan mau diganti yang mu'annas barakallahu fiik. Ini dulu tanbih, i'lam. Anna hadzal na'at ini, na'at sababi ini fi tadhkir wa ta'nis yungdar ila ma ba'dahu. Masalah mu'annas mudzakkar lihat yang setelahnya. Paham ya? Lihat setelahnya contohnya biar tambah melekat barakallahu fiik. Contohnya Ja'a Muhammadun as-salihatu. Apa? Ummuhu. Telah datang Muhammad yang saleh ibunya. As-salihatu mu'annas, wa mu'annas. Karena mu'annas mudzakkar lihat yang setelahnya. Paham? Haknya kembali ke Muhammad. Nah, apa namanya? Sababi. Ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bidhamir ya'ud ila man'ud. Paham ya? Naam. Jadi enggak usah bingung. Karena kadang-kadang kalau belum paham biasanya bingung. Muhammad ini kan mudzakkar kok as-salihatu mu'annas ya? Berarti dia masih bingung ya. Kalau na'at sababi jangan melihat mudzakkar mu'annas, lihat sebelumnya, jangan lihat setelahnya. Kaidahnya, i'lam anna hadha na'ta fi tadhkir wa ta'nis yungdar ila ma ba'da. Mu'annas adalah apa? Na'at yang apa? Sababi. Lihat yang setelahnya. Ummun, mudzakkar mu'annas, sehingga cocok. As-salihatu ummu. Paham insyaallah ya? Menurut ana mudah sih, enggak ada sulitnya. Cuman perlu direnungi, dipahami baik-baik. Kita lihat sini. Bisa dipahami insyaallah ya. Wa yajuzu qat'us sifah, dan boleh memutus sifat. Berarti nanti bacanya bukan sifat lagi. Wa yajuzu qat'us sifal ma'lum mausufuha, dan boleh memutuskan sifat yang sudah diketahui yang disifatinya. Contohnya alhamdulillahil hamidu. Allah Subhanahu wa taala ma'ruf atau tidak? Ma'ruf enggak? Maklum atau maklum? Dikasih sifat atau enggak ada kasih sifat? Allah taala maklum. Paham? Nah, makanya boleh diputus dari na'atnya. Terus bagaimana? Boleh dibaca dengan sesuatu mubtada khabar atau maf'ul bih.
Lillahi Al-Hamidi. Na'at man'ut boleh. Al-Hamidu boleh sebagai khabar, takdirnya mubtada'nya huwa. Alhamdulillah huwal hamidu. Al-Hamidah boleh, takdirnya a'ni. A'ni al-Hamidah maf'ul bih dia. Paham? Ini kalau seandainya ma'ruf. Sekarang Allah Ta'ala ma'ruf atau tidak? Tanpa sifat pun diketahui kan? Makanya boleh diputus sifatnya, boleh alhamdulillahil hamidu boleh, alhamdulillahil hamidah boleh, alhamdulillahil hamidi boleh, hukum asal na'at man'ut. Itu maksudnya ya, paham insyaallah ya? Contohnya itu untuk mencontohkan yang diketahui mausufnya, diketahui yang sifat itu. Hakikatan secara hakikat. Awid di'aan ini adalah bi an yunazzal manzilatul ma'lum. Jadi kedudukannya didudukkan seperti kedudukannya dikenal, diketahui. Karena kadang-kadang orang itu punya banyak sifat, tapi sifatnya itu ada satu sifat yang diketahui itu loh. Contohnya, Ja'a Muhammadun as-salihu at-tawilu al-alimu. Siapa? Telah datang Muhammad yang soleh, tinggi, alim. Orang belum kenal, langsung dikenal kalau dia itu penjahit. Al-khayyatu. Nah, al-khayyatu inilah ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, bisa menjadikan apa? Muhammad itu dikenal itu loh. Paham ya? Iddia' seruan panggilannya itu dengan khayyat. Jadi pahami. Itu boleh diputus. Ya, misalnya marartu bi Muhammadin as-salihi at-tawili al-alimi al-khayyati boleh. Paham ya? Atau dibikin tadi itu marfu semuanya. Paham ya? Sebagai takdirnya huwa. Huwa at-tawilu, huwa as-salihu, huwa al-alimu, huwa al-khayyatu. Atau dibikin mansub maf'ul bih. A'ni at-tawila, as-saliha, al-alima, al-khayyata. Paham insyaallah ya? Nah, mudah sekali insyaallah. Kata beliau raf'an bi takdiri huwa, benar. Huwa tadi. Wa nasban bi takdiri a'ni au amdah au azum au arham, tergantung konteksnya. Paham ya? Kalau alhamdulillahil hamidu, al-hamidah, al-hamidi, kalau yang cocok kan alhamdulillah hamidah berarti amdah al-hamidah. Paham ya? Paham ya maksudnya ya? Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ar-rajim ma'ruf setan itu terkutuk. Iya kan? Itu boleh ar-rajima, maksudnya adumu ar-rajima. Paham ya? Seperti itu. Mafhum insyaallah, Izam? Benar. Ini kita ambil barakallahu fiik. Panjang lebarnya, pendek ataupun panjangnya pembahasan, kalau antum ingin merujuk ulang di syarah juga ada, atau kembali ke mutamimah dulu yang mungkin lebih jelas, lebih wadih, itu enggak masalah juga. Intinya na'at itu ada hakiki, ada sababi. Fungsinya kalau na'atnya nakirah ditakhsis, kalau na'atnya ma'rifah atau apa? Ditawdih. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah.